tentang dosa dan permasalahannya. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Ketika perbuatan dosa sudah dianggap lumrah dan biasa saja, apa yang akan terjadi? Kita seringkali memang tidak menyadari bahwa suatu ketika perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain itu merupakan sebuah kesalahan atau dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Sobatku seiman seagama yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan dan rejeki yang berlimpah. Sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita harapkan, yaitu syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak, benar-benar kita dapatkan, sehingga kita termasuk di dalam golongannya. Amin ya Allah Robbal Ngalamin. Baik sobat, untuk tema hari ini saya ingin mengingatkan, utamanya bagi diri saya sendiri. Syukur apa yang saya sampaikan nantinya bisa membuka hati dan pikiran kita. Sobat, sering saat bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, tanpa kita sadari kata-kata mengalir dari mulut kita, seolah keluar tanpa beban. Lost doll, gitu aja. Tak jarang, bersamaan dengan keluarnya kata-kata tersebut, mengalir pula dosa, mulai dari menggunjingkan tetangga, membanggakan diri, memamerkan diri atau ria, berbohong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Semudah itu manusia melakukan dosa. Sekali, dua kali, sampai tak ingat lagi sudah beratus atau beribu kali kita melakukan kesalahan yang sama. Awalnya, hati memang memberontak dan nurani juga menolak. Namun, lambat laun tak ada lagi perasaan takut itu, semua berjalan seolah sudah biasa, dan semua itu dilakukan tanpa beban. Tentu saja kita tahu apa itu dosa. Terlebih, dosa yang kasat mata, misalnya meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Akan tetapi, apakah kita menyadari kalau dosa itu bukan hanya berkutat dalam hal itu? Ada banyak dosa yang sungguh halus, dan tanpa kita sadari, kita telah melakukannya. Selain itu, ada pula dosa yang sebenarnya besar, tetapi sudah tidak dianggap berbahaya. Parahnya, perbuatan tersebut sudah dianggap lumrah, bahkan sudah tidak dirasa sebagai dosa lagi. Saat berkumpul dan berinteraksi dengan banyak orang, tanpa disadari kata-kata yang mengalir dari mulut kita seolah keluar tanpa beban. Tak jarang, bersamaan dengan keluarnya kata-kata tersebut, mengalir pula dosa, mulai dari menggunjingkan tetangga, membanggakan dan memamerkan diri atau ria, berbohong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Semudah itu manusia melakukan dosa. Sekali, dua kali, sampai tak ingat lagi sudah beratus atau beribu kali kita melakukan kesalahan yang sama. Dampak negatif dari dosa bisa dirasakan oleh pelakunya secara khusus, entah pada hati ataupun jasmaninya, dan mungkin dapat berimbas kepada orang lain, seperti perbuatan zalim dan fitnah. Di antara dampak dosa yang dapat memperburuk hati adalah terhalangnya cahaya berkah dan hidayah Allah. Perasaan dan pikiran selalu galau dan gundah hati, biasanya terganggu oleh rasa ketakutan berinteraksi dengan orang lain, kesulitan dalam segala urusan, menjauhkan diri dari ketaatan, dan membuka pintu kemaksiatan yang lain.
Nauzubillahi min zalim. Tidak mau terjebak dalam kondisi itu, sudah selayaknya kita memperbanyak beristighfar dan bertobat. Dalam diri orang yang kerap berbuat dosa pasti tidak ada iman yang kokoh. Selain itu, dalam dirinya pasti tidak akan ada rasa malu dan tidak takut dengan ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, untuk membentengi diri dari perbuatan dosa, ya, memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Hakikat tobat yaitu menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan dosa, dan bernazar untuk tidak mengulanginya lagi. Berusaha untuk menghindar dari lingkungan, atau pengaruh yang mendorong untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan senantiasa berdoa meminta ampun, adalah perbuatan yang mutlak harus dilakukan agar dosa terampuni. Dosa adalah keburukan, sementara tobat adalah kebaikan. Kebaikan bisa menghapus keburukan sebagaimana air bisa membersihkan kotoran. Jika kita perhatikan, saat ini umat Islam sudah terlalu sering melakukan dosa dalam interaksi sehari-hari. Walaupun mereka sebenarnya menyadari, jika perbuatannya adalah dosa, tetapi tetap dilakukan juga. Dengan pembiasaan tersebut, perbuatan dosa yang mulanya merupakan beban, sekarang sudah tidak terasa berat atau dengan kata lain, bisa disepelekan. Melihat banyak orang yang melakukan dosa serupa, perbuatan tersebut kemudian dianggap lumrah dan bahkan tidak dianggap sebagai dosa lagi. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut sampai bisa terjadi? Alasannya, tidak lain karena cahaya akidah dan hati nurani yang rapuh, dan mungkin telah mati. Kondisi hati seorang mukmin itu, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, qalbun salim atau hati yang sehat. Hati dengan kondisi yang sehat pasti selalu berorientasi akhirat, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun, sedih bila kehilangan kesempatan untuk beribadah kepadanya, serta senantiasa rindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, qalbun marid, atau hati yang sakit. Hati dengan kondisi ini akan kurang berfungsi dalam memahami perbedaan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, qalbun mayit atau hati yang mati dan sudah tidak dapat digunakan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Seseorang dengan kondisi hati yang telah mati inilah yang tidak akan merasa berdosa ketika dirinya melakukan maksiat kepada Allah. Seorang muslim yang telah terbiasa berbuat dosa, sehingga tidak ada lagi rasa penyesalan di dalam hatinya. Perlu dipertanyakan kembali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sebab, bisa saja dirinya telah tergolong sebagai orang munafik tanpa dia sadari. Alasannya, orang munafik menganggap perbuatan dosa yang telah dilakukannya seperti lalat yang kecil. Sedangkan, orang beriman menganggap dosanya seperti gunung besar yang diletakkan di atas kepalanya. Dapat saya golongan manusia yang masuk dalam kategori memiliki hati yang sudah mati. Mereka memiliki indikasi atau ciri-cirinya. Pertama, melakukan dosa terus-menerus. Dosa yang dilakukan secara berulang terjadi karena pengaruh kerasnya jiwa dan adanya bercak di dalam hati sehingga sulit menerima petunjuk kebenaran. Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahisyatan aw dolamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illa Allahu wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau menjolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa mereka. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu dengan penuh kesadaran. Surat Ali, Imran ayat 135. Ibu Abbas pernah berkata, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan dengan terus-menerus dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Kedua,
jangan pernah menganggap remeh dengan dosa-dosa kecil. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika berkumpul dalam diri seseorang, dosa kecil itu akan membinasakannya. Hadits riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang ketiga, terasa menyenangkan, perasaan yang senang terhadap kemaksiatan. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk melakukannya serta tidak adanya rasa keinginan untuk bertobat. Orang yang bangga dengan dosanya berarti sudah begitu lupa dengan bahaya dosa, sehingga dia malah senang tatkala dapat melampiaskan keinginannya yang terlarang. Jika kealpaan dan kelalaian semacam ini telah begitu parah, maka dosa ini akan menyeret kita untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa, merasa tenang dengan perbuatan salah, dan bertekad untuk terus melakukannya. Kondisi ini adalah jenis lain dari perbuatan dosa, dan jauh lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan sebelumnya. Allah berfirman, wa iza qila lahu taqiloha akhot satul, isatu bil ismi fahasbuhu jahanamu walabi asal mihat. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Sungguh, jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 206. Keempat, membongkar dan menceritakan kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupinya. Seseorang yang melakukan dosa dan telah ditutupi oleh Allah, terkadang malah menampakkan dan menceritakannya, maka dosanya justru menjadi berlipat karena gabungan dari beberapa dosa. Dia telah mengundang orang untuk mendengarkan dosa yang dikerjakannya dan bisa jadi akan memancing orang lain untuk ikut melakukannya. Allah berfirman, alam taro ilal lazina nu'u ngani najwa sumayakuduna limanu manhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa maksiyati rasuli wa izayawuka hayyauka bima lem yuhayyika bihilohu wa yakuluna fi anfusihim laula yukasibuna Allahu bima nakulu hasbuhum jahanamu yaslaunaha fabi asal masyir. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Apabila datang kepadamu, Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa atas ucapan kita? Cukuplah bagi mereka jahanam, neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Mujadalah ayat 8. Kelima, Rasulullah bersabda, semua umatku akan diampuni dosanya, kecuali orang yang mujaharah, yaitu terang-terangan dalam berbuat dosa, dan yang termasuk mujaharah adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari, hingga pagi hari Allah telah menutupi dosa tersebut, tetapi kemudian dia berkata, wahai fulan, semalam saya berbuat ini dan berbuat itu. Padahal, Allah telah menutupi dosa tersebut semalaman, tetapi di pagi hari dia buka tutup Allah tersebut. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dilakukan oleh orang yang menjadi teladan. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja, disertai kesombongan, atau dengan mempertentangkan antara nas yang satu dan nas yang lain, maka dosa kecilnya bisa berubah menjadi besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang jelek, dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya setelah dia, tanpa dikurangi dosa tersebut sedikitpun. Lain halnya jika dilakukan karena kesalahan dalam ijtihad, marah, atau semacamnya. Tentunya, hal itu dimaafkan. Jadi,
Sudah sewajarnya kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini agar jangan sampai sudah tidak merasa bersalah lagi saat berbuat dosa, sehingga berakhir menjadi siksa di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.